Jadi video ini aku buat untuk kalian yang baru mau mulai ngonten. Kira-kira kalian sudah punya 3 hal ini belum? Hai halo semangat pagi bunda dimanapun kalian berada. Jumpa lagi nih sama aku Mami Arta Justin. Bagaimana keadaan bunda sekalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Dan yang lagi ngonten tetap semangat terus ngontennya sampai gajian. Oke, kegiatan aku hari ini aku mau bersihin kulkas aku. Kebetulan kulkas aku nih udah kosong melompong. Jadi kayaknya enak deh kalau kita bersihin kulkas dengan keadaan yang sudah kosong melompong kayak gini. Soalnya kalau kulkasnya udah kosong melompong kayak gini, kita tuh nggak bakalan repot untuk ngeluarin isi dalam kulkasnya. Ya emang nggak ada isinya juga, ngapain harus dikeluarin ya? Ya udah deh, daripada kita pusing-pusing membahas masalah isi kulkas, sekarang ini aku lagi nyuci onderdil yang ada di dalam kulkas aku. Apa ya bahasanya, onderdil kah atau apa ini namanya? Pokoknya tatakan untuk naruh telur, sayur, dan air putih itu loh. Apa ya namanya? Tatakan aja lah ya namanya. Ya gitu deh. Nah ceritanya aku ini lagi nyuci tatakan yang di dalam kulkas itu bun. Biar lebih bersih tatakannya mau aku cuci. Soalnya kalau dilap-lap aja kayaknya nggak bersih deh. Kadang masih ada kotoran yang nempel. Kebetulan ini ada piring kotor, jadi nggak ada salahnya aku mau sekalian nyuci piring kotor dulu ya. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Sekalian nyuci tatakan kulkas, aku mau nyuci piring kotornya juga. Jadi dua-duanya bisa bersih. Oke, kembali lagi di statement aku di awal. Kalau video ini tuh aku buat khusus untuk kalian yang baru mau mulai ngonten. Pokoknya ini tuh buat siapa aja ya, mau bunda, panda, kakak, adik, om, tante, opung, oma, opa, pokoknya siapa aja yang memang berminat mau mulai ngonten. Nah, ini tuh juga berdasarkan apa yang aku alami dan aku rasakan selama ini dalam perjalanan aku ngonten. Kalau kalian mau mulai ngonten, pastikan kalian punya 3 hal ini. Apa aja sih? Oke, pertama bagi aku ngonten itu adalah suatu hal yang aku sukai. Selayaknya hal yang kita sukai, tentunya kita akan merasa senang melakukan prosesnya. Karena memang aku tuh suka mengerjakan step by step proses pembuatan konten. Mulai dari merekam video, kerempungan memindah-mindahin tripod, terus ngedit video, kemudian ngisi voice over, ngedit-ngedit filter, sampai akhirnya jadilah sebuah konten yang bisa kalian tonton sekarang ini. Jadi saran aku yang pertama untuk kalian, kalau memang mau mulai ngonten, kalian harus menyukai dulu step by step prosesnya. Karena kalau kalian tidak menyukai prosesnya, kalian akan merasa sangat berat untuk melakukannya. Yakin deh sama aku. Walaupun kalian sudah didukung oleh fasilitas yang lengkap, misalnya kalian udah punya HP yang canggih, kalian udah punya wifi, kalian udah punya tripod, tapi kalau kalian tidak menyukai proses dalam mengerjakan konten, kalian pasti akan merasakan kewalahan dan capek sendiri. Jadi pastikan kalian menyukai setiap proses dalam membuat konten ya. Kedua, jangan pernah berhenti walaupun hasilnya sekarang kurang memuaskan. Ada kalanya memang kita merasa capek, apalagi kalau kita melihat hasil yang kita dapatkan kurang memuaskan. Tapi kalau menurut aku itu adalah hal yang wajar karena kita manusia, bukannya robot. Robot aja bisa konslet, apalagi manusia yang mempunyai banyak kelemahan ini, ya kan? Tapi aku cuma mau bilang ke kalian yang baru mau mulai ngonten, jangan pernah berhenti ya. Saran dari aku, kalian tidak perlu terlalu memusingkan tantangan mingguan yang ada di dashboard. Fokus aja membuat konten yang menarik. Usahakan satu konten setiap hari. Dan kalau kalian sudah buat kontennya, saran dari aku, kalian tidak perlu pusing melihat sudah berapa banyak tayangannya. Mau 100, 200, 300, gak usah kalian pikirkan. Jalan aja buat konten setiap hari. Ketiga, ini yang terakhir ya, positive thinking. Kalian yang berminat untuk mulai ngonten harus mempunyai pikiran yang positif. Maksudnya apa sih? Jadi gini, kadang awal-awal kita mulai ngonten, ada perasaan dan pikiran yang sering menghantui kita. Dan ini juga yang aku rasakan di awal-awal aku mulai ngonten. Perasaan dan pikiran yang bagaimana sih? Misalnya nih, kita tuh takut nanti kalau kita ngonten, kita diomongin orang. Terus, takut bagaimana nanti kalau gagal. Dan takut nanti kalau ngonten malah jadi malu-maluin keluarga. Hey, buang jauh-jauh pikiran kayak gitu. Itu cuma ada di pikiran kamu aja. Emang ada ya yang benar-benar ngomongin kamu di depan kamu langsung gitu? Kalaupun ada, jadikan itu motivasi sayang. Justru ya, kalau memang ada orang yang ngomongin kita waktu kita ngonten, itu harusnya kita jadikan cambuk supaya lebih semangat ngontennya. Bukan malah minder. Buktikan dengan hasil akhir nanti pas kita sudah gajian. Bila perlu traktir makan orang yang udah ngatain kita tadi. Tapi kalau nggak ada, berarti itu cuma di
di pikiran kita aja sayang. Jadi buang jauh-jauh ya pikiran negatif, afirmasi pikiran kita dengan yang positif. Nah itulah dia 3 hal wejangan dari aku buat kalian yang baru mau mulai ngonten. Gak terasa kulkas aku sekarang udah bersih pol. Terima kasih yang sudah nonton video aku, bye!